Oke, untuk yang pertama kali adalah kita akan menyusun sebuah konsep alur sistem informasi. Dalam hal ini sistem yang akan kita bangun adalah sistem informasi manajemen perpustakaan. Eh, yang pertama adalah kita butuhkan spesifikasi kebutuhan pengguna. Eh, Satu itu kita butuh itu penggunanya itu siapa saja. Dalam hal ini adalah di dalam sistem ini adalah pihak manajemen atau administrator, operator ya sebagai pengelola sistem, dan satu lagi adalah peminjam. Dalam hal ini adalah anggota yang sudah terverifikasi atau sudah di-approve oleh sistem. Terus yang kedua itu uh, kebutuhan kebutuhan fungsional yang harus ada pada sistem. Uh, sat, Seperti satu, sistem dibangun untuk membantu pengelolaan sirkulasi, peminjaman, dan pengembalian buku perpustakaan. Kedua, sistem dapat mengentry data buku. Ketiga, sistem dapat menampilkan data penerbit, penulis, dan genre buku. Empat, itu sistem dapat menyediakan laporan anggota, laporan buku, dan sirkulasi secara otomatis. Sirkulasi secara otomatis ini maksudnya itu penghitungan denda, penghitungan pengembalian, peminjaman, dan lain-lain lah. Terus 5, sistem dapat menghitung denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian. Dan keenam, itu sistem dapat menyediakan daftar buku yang dipinjam oleh anggota. Selanjutnya untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak implementasi. Satu, kita memerlukan SAMPP. SAMPP itu adalah web server. Kedua, itu kita menggunakan Atom Text Editor. Di sini masih ada beberapa text editor, seperti bisa Anda menggunakan Sublime, bisa menggunakan Notepad++, tapi dalam hal ini saya lebih prefer ke Atom Text Editor. Dan ketiga, browser. Dalam hal ini saya menggunakan lebih cenderung ke Google Chrome. Nah, di sini kita akan ada rancangan data flow diagram. Data flow diagram ini pada gambar ini adalah gambar diagram konteks atau DFD level 0. Bisa dilihat pada diagram di sini kita mempunyai proses itu kita namakan sistem informasi manajemen perpustakaan. Di sini kita mempunyai entitas itu entitasnya anggota, dan entitas ada administrator. Ini sebagai pelaku. Oke, ada pelaku dengan ilustrasi ya. Ini dari anggota itu akan mengirimkan data anggota ke sistem, dan sistem itu nanti akan memberikan dan akan disimpan ya. Data anggota itu akan disimpan di sistem informasi manajemen perpustakaan ini. Terus dari anggota sistem ini
anggota ini sebenarnya kebalik ini. Anggota itu melakukan transaksi data pinjam, melakukan transaksi pinjam kembali ke sistem. Jadi arah panahnya itu salah, nanti arah panahnya itu ke sini nanti sumbernya. Oke ya, nanti akan dikoreksi. Dan dari sistem itu nanti jika pengembalian buku itu tidak melampaui batas, sistem akan memberikan denda ke anggota gitu. Oke. Dan dari administrator itu akan memberikan data buku ke sistem, data penulis ke sistem, data penerbit ke sistem, terus data pinjam kembali ke sistem, dan data anggota ke sistem, data genre ke sistem, dan seterusnya seperti itu. Dan ini nanti akan dirangkum menjadi sebuah laporan. Oke, setelah itu kita akan ke diagram level 1. Nah, diagram level 1 itu adalah pecahan dari diagram level 0. Diagram level 0 tadi. Dan dibagi menjadi beberapa proses. Ada registrasi, ada olah data. Olah data itu ada beberapa, olah data genre, olah data buku, olah data penulis, olah data penerbit, dan olah data transaksi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dari olah data ini semua nanti akan bisa disatukan ke dalam sebuah sistem yang namanya itu adalah olah data laporan. Nah, olah data laporan ini nanti yang akan memproses semua laporan-laporan, baik itu laporan denda, baik itu laporan anggotanya, dari laporan data penulis, transaksi pinjam kembali, dan seterusnya. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Saya rasa ya sudah cukup untuk mengakhiri kesempatan kita pada hari ini. Sampai jumpa untuk kita untuk ke kesempatan kedua. Besok itu kita akan mengeksplor pembuatan database dengan menggunakan MySQL Workbench. Terima kasih.